welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Nah guys, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun ya. Nah kali ini aku mau membuat video yang berbeda. Dari kemarin kan aku udah sharing tentang reaction video-video K-pop, terus lagu-lagunya Veteran Peto. Nah kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semua tentang penyakit diare, obat apa saja yang dikonsumsi, diare itu seperti apa, penyebabnya apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami diare. Jadi diare itu keadaan di mana kita buang air besar secara terus-menerus dalam hari yang sama atau pada saat waktu yang sama. Misalnya dalam 1 jam kita udah bolak-balik ke WC lebih dari 3 kali atau lebih dari 2 kali, atau dalam 1 hari benar-benar kita udah bolak-balik ke WC itu bahkan lebih dari 5 kali, bahkan ada yang sampai belasan kali. Dan dimana kotoran kita atau feses itu teksturnya tidak seperti biasanya. Ini teksturnya encer kayak air dan bisa juga berbuih. Nah itu keadaan dimana kita dikatakan terkena penyakit diare. Nah apa sih sebenarnya penyebab-penyebab diare? Tentu teman-teman juga pasti sebagian besar sudah pada tahu ya. Nah diare ini penyebabnya bisa karena makan makanan yang pedas, makan makanan yang basi, kemudian bisa juga karena kita keracunan makanan jadi kita diare, kemudian bisa juga karena adanya bakteri. Bagaimana sih kita bisa tahu diare yang kita alami ini apakah karena makanan, apakah karena makanan pedas, apakah karena keracunan atau karena bakteri? Kalau karena bakteri itu bisa diketahui dari pemeriksaan dari dokter. Tapi kalau misalnya karena makanan pedas atau karena keracunan makanan ya kita bisa flashback sendiri ya. Sebelum mengalami diare kita makan apa? Kalau memang kita makan yang pedas-pedas ya berarti oke, kita diare karena makanan yang pedas. Tapi kalau kita misalnya makan ini terus teman satunya makan makanan ini dan ternyata sama-sama diare ya kemungkinan karena memang adanya keracunan makanan atau adanya misalnya intoleransi ya, seperti misalnya susu. Ada orang yang kayak minum susu sedikit dia bisa langsung diare seperti itu. Nah solusinya apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami diare? Nah solusi di sini yang akan aku bagi adalah solusi untuk orang-orang dewasa atau remaja yang mengalami diare. Untuk anak-anak, untuk bayi itu mungkin di video selanjutnya aku bakalan sharing ya guys. Nah solusinya yang pertama itu sebenarnya kita harus rehidrasi cairan. Intinya ketika kita diare itu kita tidak boleh sama sekali mengalami dehidrasi. Jangan sampai kita kekurangan cairan, karena kalau kita diare itu kan kita mengeluarkan cairan yang begitu banyak ya guys. Jadi jangan sampai kita dehidrasi. Dan setiap kali BAB sebaiknya kita minumlah Oralit. Nah kalau misalnya teman-teman males tuh bikin Oralit campuran gula dan garam, teman-teman tuh bisa banget beli di apotik kemasan Oralit ya. Itu ada kok, bisa diseduh dalam 200 ml air biasa, bukan air panas ya guys. Kemudian diminum setiap kali kita BAB. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Sebaiknya untuk penanganan awal diare itu teman-teman bisa menggunakan golongan obat adsorben. Dari namanya sendiri adsorben berarti dia ini menyerap. Dia bisa menyerap racun-racun penyebab diare serta beberapa bakteri penyebab diare. Nah, contohnya obat-obat golongan adsorben di sini itu contohnya ada Norit, ada Atapulgit. Nah, itu bisa kalian dapatkan di apotik. Contoh nama mereknya itu ada New Diatap, terus ada Entrostop, terus ada Diapet. Kalau Diapet itu kayaknya masuknya jamu ya. Nah untuk obat-obat adsorben ini itu dikonsumsi 2 tablet setiap BAB. Misalnya nih sekarang
kita habis BAB nih, langsung minum 2 tablet, tapi ternyata nggak nyampe 10 menit kita BAB lagi. Nah setelah BAB itu kita minum lagi 2 tablet diatap, tapi dalam 24 jam itu maksimal 12 tablet per harinya. Nah setelah itu kalau misalnya sudah 12 tablet tapi kok nggak ngefek sama sekali, oke, kita coba lagi di hari kedua, tetap minum New Diatap. Tapi kalau misalnya di hari kedua sudah full New Diatap lagi 12 tablet, tapi ternyata diarenya tidak juga berhenti, nah ini baru kita bisa pakai golongan obat di atasnya adsorben, di atas golongan adsorben, yaitu ada yang namanya loperamid. Nah tapi untuk diare awal itu memang disarankan menggunakan obat golongan adsorben. Kenapa sih kita kalau diare awal-awal tuh baiknya golongannya adsorben dulu, jangan langsung lah pakai loperamid? Karena logikanya seperti ini ya guys, ketika kita diare berarti ada something di dalam perut kita ini, di pencernaan kita ini, di usus kita yang tidak beres ya, dia yang menyebabkan diare. Nah ini tuh sebenarnya harus dikeluarkan. Jadi ketika kita mengalami diare, tubuh kita tuh sebenarnya normal karena dia berusaha untuk mengeluarkan something itu yang membuat kita diare. Jadi ketika kita minum adsorben, golongan obat adsorben, dia kan nyerap racun, itu ngebantu untuk mengurangi frekuensi BAB dengan cara dia menyerap penyebab diarenya. Tapi apa jadinya kalau baru diare awal? Biasa ya kalau misalnya ada orang kayak males banget nih bolak-balik BAB, dia langsung minum yang golongan di atasnya adsorben. Misalnya dia langsung minum obat merek Imodium, isinya loperamid langsung 2 tablet. Oke, memang diarenya stop ya, berhenti, oke, lega banget, nggak diare lagi. Tapi apakah kalian berpikir racun-racun penyebab diare itu akan tetap ada di dalam usus, akan tetap ada di dalam pencernaan? Kalau betul itu karena bakteri, berarti dia harus dibantu dengan antibiotik, jangan sampai nanti menyebabkan penyakit-penyakit lain. Nah makanya untuk pengobatan diare awal itu baiknya menggunakan golongan adsorben dulu secara maksimal. Ketika sudah 2 hari berturut-turut tidak mempan menggunakan golongan adsorben, kita bisa menggunakan loperamid dengan dosis 2 tablet tiap BAB guys. Tapi aku sarankan kalau misalnya sudah lebih dari 3 hari, periksalah ke dokter. Nanti dokter yang akan memeriksa. Kalau memang benar karena bakteri, berarti teman-teman harus dibantu dengan antibiotik. Nah antibiotik ini nggak bisa kalian dapatkan cuma-cuma di apotik, harus menggunakan resep dari dokter ya guys, dengan dosis yang tepat. Intinya ketika kalian mengalami diare, pertama harus menjaga cairan, rehidrasi cairan, karena ketika BAB cairan itu banyak yang keluar. Harus menjaga cairan, tetap makan, walaupun sebenarnya perutnya nggak enak banget, tapi tetap harus diisi, tetap harus banyak minum. Kemudian yang kedua, diare awal gunakan obat golongan adsorben terlebih dahulu guys, baru yang ketiga baru golongan loperamid dan antibiotik dari dokter. Nah seperti itu guys. Oke guys, seperti itu penjelasanku tentang penyakit diare, solusinya bagaimana, dan obat-obatan apa yang kalian bisa peroleh di apotik. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman, dan bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye bye.